Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ade Irma dan rekan saya. Dan saya Nisa Fitri. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi semester 1. Di video kali ini, kami akan membahas tentang fungsi linear dan hubungan dua garis lurus dari tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Doktoranda Eni Suryani, MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi linear. Sebenarnya, apa sih itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, seperti unsur variabel, unsur koefisien, dan unsur konstanta. Fungsi dinotasikan dengan Y sama dengan fx. Jika fungsi dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, maka setiap anggotanya mempunyai rumusan Y sama dengan fx yang sama. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan AX tambah B, dengan keterangan Y adalah variabel terkait, X adalah variabel bebas, B adalah konstanta, dan A adalah koefisien, kemiringan garis, slope, dan gradient. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kemiringan, slope, atau gradient. Berbagai hubungan antara dua jumlah yang berbeda dapat dinyatakan dengan garis lurus. Salah satu fitur garis lurus adalah kemiringannya. Kemiringan, slope, atau gradient dari fungsi linear adalah perubahan variabel terkait Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan juga disebut gradient yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi, M sama dengan OY dibagi OX sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Baik, di sini juga ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah fungsi Y sama dengan 2X tambah 3, kemiringannya adalah 2. Ini berarti untuk setiap kenaikan satu variabel X akan menaikkan 2 unit variabel Y. baik, di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah jika diketahui titik koordinat A 2,4 dan B 8,1, berarti A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka M sama dengan 1 dikurangi 4 dibagi 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 3/6. Jadi ini diperkecil lagi sehingga hasilnya jadi min 1/2. Contoh yang ketiga, diketahui fungsi berbentuk 2Y dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0, maka untuk mencari kemiringannya, fungsi tersebut harus diubah menjadi bentuk umum fungsi linear dengan memindahkan ruas bagian-bagian fungsi seperti berikut. Seperti ini, 2Y dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0, 2Y sama dengan X tambah 6, 2Y sama dengan X tambah 6 dibagi 2. Agar menjadi bentuk umum fungsi, maka satu ruas dibagi 2. Jadi, Y sama dengan 1X/2 tambah 3, maka M 1/2. Baik, yang selanjutnya atau yang ketiga, saya akan membahas tentang menentukan persamaan garis dengan metode dua titik. Suatu garis lurus dapat digambarkan dengan cara menghubungkan dua titik pada bidang kartesius, yakni X dan Y. Tetapi, persamaan garis lurus tersebut tidak dapat diketahui apabila kita tidak mengetahui letak dari dua titik tersebut dalam bidang kartesius. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kedua titik koordinat tersebut. Kemiringan garis lurus adalah sama pada setiap titik yang terletak pada garis tersebut. Maka, untuk menentukan persamaan garis lurus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Selanjutnya ada metode satu titik dan satu kemiringan, yaitu dari sebuah titik A, yaitu X1, dan Y1 dan suatu kemiringan yaitu M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini menunjukkan bahwa cara untuk memperoleh persamaan garis lurus dengan menggunakan kemiringan dan satu titik yang diketahui adalah dengan mensubstitusikan nilai-nilai X1, Y1 yang telah diketahui ke dalam rumus di atas, sehingga
menghasilkan persamaan dengan bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX plus B. Berikut ada contoh metode satu titik dan satu kemiringan. Carilah persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan kemiringan minus 1/2, dan buatlah grafik gambarnya. Penyelesaiannya itu, X1 diketahuinya itu 2, sedangkan yang 1 diketahuinya 3, dan kemiringannya itu minus setengah. Jadi kita memasukkan rumus yaitu Y minus 3 sama dengan minus setengah dikali dalam kurung X min 2. Selanjutnya ada Y minus 3 sama dengan minus setengah X plus 1. Jadi yang di sebelah kanan dikali pelangi ya. Terus lanjut lagi Y minus 3 sama dengan minus setengah plus 1. Jadi dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan minus setengah plus 1 plus 3. Minus 3 pindah ruas jadi plus 3 ya, karena sebelumnya minus. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan minus setengah X plus 4. Selanjutnya, untuk menggambar grafik fungsi linearnya, pertama kita mencari titik yang memotong sumbu Y, yaitu jika X sama dengan 0 dan Y minus setengah, berarti dikali 0 plus 4 sama dengan 4, berarti titik koordinatnya 0,4. Yang kedua, kita mencari titik yang memotong sumbu X, yaitu jika Y sama dengan 0. 0 sama dengan minus setengah X plus 4. Jadi setengah X sama dengan 4. X itu sama dengan 4 dibagi setengah. Jadi X-nya sama dengan 8. Mendapatkan titik koordinat 8,0. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya seperti ini. Grafik Y sama dengan minus setengah X plus 4. Selanjutnya ada hubungan dua garis lurus, yaitu setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong. Apabila dua garis mempunyai kemiringan yang berbeda-beda ataupun sama, dan juga bila titik-titik potong dengan sumbu Y berbeda-beda ataupun sama, maka jika digambarkan dalam diagram kartesius akan mendapatkan 4 kemungkinan, di mana yaitu ada berhimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Sini saya akan membahasnya satu persatu. Pertama ada berhimpit, yaitu dua buah garis akan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Ini ada contoh dari berhimpit, dua buah garis yang berhimpit. Contohnya yaitu diketahui fungsinya sebagai berikut. Persamaan 1, 2x minus y sama dengan 10. Dan yang persamaan kedua, minus 4y plus 8x sama dengan 40. Nah, untuk penyelesaiannya itu, ubah fungsi tersebut dengan cara pindah ruas menjadi bentuk umum fungsi linear. Yaitu untuk persamaan pertama, di sini kan 2x minus y sama dengan 10. Jadi ini dibagi 1, jadi minus y sama dengan minus 2x plus 10. Jadi ini minusnya hilang, jadi y sama dengan 2x min 10. Diubah ya, itu dipindah ruaskan. Selanjutnya yang persamaan kedua yaitu minus 4y plus 4x sama dengan 40. Ini kita bagi minus 4 ya. Jadi hasilnya yaitu minus 4y sama dengan minus 8x plus 40. Jadi hasilnya y sama dengan 2x minus 10. Seperti itu. Yaitu setelah kedua fungsi tersebut diubah menjadi bentuk umum fungsi linear, udah terlihat nih bahwa kedua fungsi tersebut sama. Sehingga jika digambarkan dalam grafiknya itu akan berhimpit. Di sini kita tentukan titik koordinatnya dulu, yaitu menjadi untuk titik sumbu X itu kita dapatkan 0, minus 10, dan untuk yang Y kita dapatkan 5,0 titiknya. Nah, terus di sini kita sudah ada gambar grafiknya nih. Untuk yang X, sumbu X kan 0,5 ya, bisa dilihat, dan untuk yang Y itu minus 10,0. Itu ini contoh dari yang berhimpit ya.
Selanjutnya ada sejajar, yaitu dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Jadi seperti M1 sama dengan M2. Selanjutnya ada contoh dari persamaan dua buah garis yang sejajar. Persamaan satunya didapatkan, contohnya itu Y sama dengan 2X plus 4. Jadi kita mendapatkannya itu untuk X titik koordinatnya 0,4 dan yang Y minus 2,0. Untuk yang persamaan 2 ada 2Y sama dengan 2X min 6. Nah, titik koordinat fungsinya kita dapatkan yang X 0, minus 6 dan yang Y 3,0. Jadi di sini ada gambarnya, kita lihat mereka saling sejajar garis potongnya. Selanjutnya ada berpotongan, yaitu dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Jadi M1 tidak sama dengan kemiringan yang lain. Selanjutnya ada dua buah garis yang berpotongan. Sini ada contohnya, yaitu persamaan 1Y sama dengan 2X plus 2. Jadi kita mendapatkan titik koordinatnya X sama dengan 0,2 dan untuk yang Y sama dengan minus 1,0. Persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan X min 2. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang titik X-nya kita dapatkan titik koordinatnya 0, minus 2 dan untuk yang Y kita dapatkan titik koordinatnya 2,0. Nah, selanjutnya untuk mencari titik koordinat yang berpotongan, kita memasukkan rumusnya, yaitu M1 tidak sama dengan M2. Jadi kemiringannya itu tidak sama dengan kan. Jadi kita masukkan rumus di sini 2X plus 2 sama dengan X min 2. Yaitu 2X minus X sama dengan minus 2 dikurang 2. Jadi X sama dengan minus 4. Jadi titik koordinat titik potongnya yang kita dapatkan yaitu minus 4, minus 6. Nah, di sini udah kita memiliki contoh gambarnya. Grafiknya bisa dilihat. Di sini memotong 0,2, 0, minus 1, 0, minus 2, dan 2 minus 0. Yaitu memotong titik minus 4 dan minus 6 pada titik koordinat yang dipotong. Selanjutnya ada tegak lurus, yaitu dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Contohnya kemiringan 1 dikali kemiringan 2 sama dengan minus 1, atau bisa juga kemiringan 1 sama dengan minus 1 per kemiringan 2. Seperti itu. Selanjutnya ada dua garis yang akan saling tegak lurus. Di sini kita memiliki contoh, yaitu untuk persamaan 1Y sama dengan minus 3X dikurang 6. Untuk yang persamaan 2Y sama dengan sepertiga X plus 6. Jadi dari kedua fungsi ini, jika dilihat dari kemiringannya, di mana M1 sama dengan minus 3, M2 sama dengan sepertiga, maka M1 dikali M2 sama dengan minus 3X minus 3 dikali dengan sepertiga, yaitu hasilnya minus 1. Nah, berikut kita mencari titik potongnya nih. Yang persamaan 1, Y sama dengan minus 3X minus 6. Didapatkan untuk sumbu X, yaitu berada di titik potong 0, minus 6. Dan untuk sumbu Y didapatkan minus 2,0. Selanjutnya yang persamaan kedua, ada Y sama dengan sepertiga X plus 6. Diketahui titik koordinatnya itu X sama dengan titiknya 0,6. Dan untuk yang sumbu Y, titik koordinatnya minus 18,0. Nah, berikut ini kita mencari titik potong yang tegak lurusnya. Kita masukkan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi minus 3X kurang 6 sama dengan sepertiga X plus 6.
Jadi minus 3,3 X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 dibagi minus 3,3 hasilnya mendapatkan minus 3,6. Dan untuk Y didapatkan minus 3 dalam kurung minus 3,6 dikurang 6 sama dengan 10,8 dikurang 6 hasil 4,8. Jadi titiknya kita dapatkan minus 3,6 dan 4,6. Nah, di sini kita bisa melihat contoh grafiknya nih yang udah didapatkan. Seperti itu untuk contoh yang dua garis saling tegak lurus. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi linier dan hubungan dua garis lurus. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut. Kami berdua undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.